Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 349. Dia tidak bisa menggunakan formasi pembantaian ilahi satu serangan dengan enteng, karena setiap penggunaan menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kembali dan memadatkan kembali kekuatannya di antara penggunaan. Suyi meremehkan menggunakannya melawan lawan seperti ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kartu truf ini untuk menghentikan si Feng Liu melarikan diri. Sementara itu, ribuan kaki jauhnya, si Feng Liu merasakan bahayanya, dan dia segera mengedarkan kultivasinya dan melepaskan berbagai teknik pertahanan. Namun, di hadapan pedang biru kecil yang tampaknya muncul entah dari mana, usahanya untuk bertahan tampak tidak penting, seolah-olah itu bahkan tidak ada. Pedang jiwa, si Feng Liu baru saja sempat berteriak sebelum pedang biru kecil itu membelah jiwanya. Setelah menjadi leluhur bela diri Xiantian, perasaan ilahi Suyi telah tumbuh cukup kuat untuk merentang ribuan kaki. Karena penempaan berulang-ulang dari sutra perwujudan diri universal, kekuatan jiwanya terkondensasi tak terbandingkan. Pedang biru kecil yang dia lepaskan melalui mantra pembantaian ilahi satu serangan pada awalnya dirancang untuk menargetkan jiwa para pembudidaya Origin Dao. Si Feng Liu tertangkap basah. Bagaimana mungkin dia bisa memblokirnya? Si Feng Liu terhuyung-huyung, dan cahaya di matanya meredup. Pedang biru kecil itu telah membelah jiwanya menjadi dua. Terhadap serangan jiwa tak berbentuk dan tak terlihat seperti ini, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik dan kultivasi Anda, juga tidak ada gunanya. Aku tidak akan menduga bahwa aku akan mati bahkan sebelum era Radiant dimulai. Wajah si Feng Liu dipenuhi dengan kepahitan saat dia jatuh kembali ke bumi. Gedebuk, dia mengaduk awan debu saat tumbukan. Kehidupan telah meninggalkan tubuhnya. Dia adalah salah satu dari yang dirasuki, namun dia gugur dalam pertempuran di sini. Sekarang, hanya Suyi yang tersisa di langit, tegak dan bangga, tangan di belakang punggungnya. Di seluruh langit dan bumi, semua orang yang memandangnya, bagaimanapun keadaannya, merasa terguncang. Bahkan burung pun menghentikan nyanyiannya. 6 naga tak dikenal dari Zhou Agung adalah pilar keluarga kekaisaran, dan mereka mengendalikan negara. Mereka telah melindungi wilayah Great Zhou selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi hari ini, di langit di atas perkebunan keluarga Su, Suyi telah membunuh mereka semua. Itu tidak berbeda dengan mematahkan tulang punggung keluarga kekaisaran. Yun Zongqi adalah tetua tertinggi dari faksi kultivasi teratas Wei Besar, Sekte Roda Bulan, dan kultivator penghindaran butir puncak. Dia adalah orang yang cukup kuat untuk mempengaruhi seluruh bangsa. Lonely River adalah kepala tetua dari Aula Arhat Kuil Sanglin Qin Besar, sosok terkemuka yang tidak kalah dengan Yun Zongqi. Dia sudah terkenal selama bertahun-tahun. Keduanya datang ke Zhou Agung memimpin misi diplomatik masing-masing negara, namun keduanya telah jatuh di sini, hanya menjadi batu loncatan bagi Suyi. Tambahkan si Feng Liu dan Daoist Pineflame ke dalam campuran, dan lebih dari selusin Dewa Bumi, para ahli yang cukup kuat untuk mempengaruhi politik seluruh negara mereka, mati di tangan Suyi. Pencapaian gemilang ini cukup mengejutkan siapapun. Bahkan jika Anda memeriksa semua sejarah atau mencari di seluruh dunia, pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat ditiru. Semua orang menyadari bahwa, mulai hari ini, nama Suyi akan menggemparkan dunia. Itu akan menyebar ke Zhou Agung, Qin, dan Wei. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya akan mendengar tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Demikian pula, akibat dari pertempuran besar dan tak tertandingi ini akan memengaruhi ketiga negara. Suyi berdiri di langit dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ada lagi yang mau mencoba saya? Tidak ada yang menjawab. Satu-satunya jawaban yang diterima Suyi adalah suaranya yang tenang bergema di seluruh langit dan bumi. Sayangnya, satu berhasil lolos. Suyi menghela nafas pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia merasakan kehadiran yang sangat kuat bercampur dengan kerumunan. Namun, sebelum tirai diturunkan, ahli perkasa ini diam-diam menyelinap pergi. Jika Suyi tidak salah menebak, ini adalah Ran Chongyang, murid ketiga dari sesepuh Sekte Hidensky, Raja Api Delima. Beberapa hari yang lalu, Biksu Hongji memperingatkannya bahwa Ran Chongyang datang ke sini untuk sebuah misi, dan dia sudah tiba di ibu kota Batu Giok. Itu sebabnya Suyi menyimpulkan bahwa Ran Chongyang adalah orang yang pergi. Tak lama kemudian, Suyi melirik Musi dan kawan-kawan. Bolehkah aku menyusahkanmu untuk mengumpulkan rampasan? Dengan itu, Suyi berbalik dan pergi. Dia memutuskan dendamnya dengan keluarga Su dan membunuh musuhnya, satu persatu. Sama sekali tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Lebih penting lagi, dia baru saja menerobos. Dia harus kembali ke Pinewin Villa dan menstabilkan kultivasinya sebelum dia melakukan hal lain. Mereka menyaksikan Suyi menghilang dari pandangan, dan semua orang yang hadir bereaksi seolah terbangun dari mimpi.
Baru saat itulah mereka pulih dari kebingungan mereka. Suasana hening dan menindas langsung pecah, seperti panci yang mendidih, dan suara keributan memenuhi udara. Beberapa menghela nafas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Yang Mulia Su Yi akan begitu kuat? Yang lain bergumam dengan bingung, dia pertama kali mengalahkan Su Hongli, lalu membunuh seluruh kelompok Dewa Bumi. Itu terlalu menakutkan. Yang lain berseru, pertempuran hari ini pasti akan mengubah struktur seluruh Zhou Agung dan menyebabkan pergolakan yang tak terduga. Sebelum tirai dibuka pada pertempuran hari ini, Su Yi dan konfliknya dengan keluarga Su telah menarik perhatian seluruh bangsa. Meskipun demikian, siapa yang mengira bahwa ketika pertempuran dimulai, itu akan sangat mendebarkan? Siapa yang bisa mengantisipasi semua pasang surut itu? Apakah menurutmu Su Yi benar-benar dewa abadi yang turun ke dunia manusia? Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa membunuh begitu banyak dewa bumi saat masih berada di 4 alam marsial Dao? Aku lebih ingin tahu siapa di dunia ini yang bisa mengalahkan Su Yi. Suara diskusi memenuhi udara. Hanya mendengarkan percakapan mereka dan melihat keterkejutan di wajah para penonton, Yue Xichan, Ge Changling, dan sekutu Su Yi lainnya menyadari bahwa setelah pertempuran ini, Su Yi telah menjadi legenda sejati di hati para seniman bela diri dunia. Su Yi menggunakan kekalahan keluarga Su untuk memikat sekelompok dewa bumi dan menjadikan mereka batu loncatan, membangun keagungan yang tak terkalahkan dan mendominasi. Menakjubkan, Cloudstone Venerate tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berseru, aku khawatir bahkan di Gritsia, bakat luar biasa seperti itu sangat sedikit. Dia berasal dari sekte pedang Donghu Wakin besar. Statusnya tinggi, dan dia berpengetahuan luas dan berpengalaman. Meski begitu, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertempuran seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama kekuatan yang ditunjukkan Su Yi dalam pertempuran. Bahkan dia tidak bisa tidak merasa rendah diri. Lan Su berdiri di samping tuannya, dengan senyum cerah di wajahnya. Saya tidak akan mengira pria yang menyelamatkan hidup saya begitu luar biasa. Sementara itu, tidak jauh dari situ, Mu Xi, Pu Yi, dan yang lainnya sudah mulai bekerja, mengumpulkan rampasan atas nama Su Yi. Ada beberapa piala, dan karena mereka pernah menjadi milik Dewa Bumi, semuanya adalah harta langka. Namun, tidak ada yang berani mengingini atau mencoba merebutnya. Menggoda seperti mereka, mereka terlalu berisiko. Siapa yang mungkin cukup berani untuk mencoba merebut makanan dari mulut Su Yi? Sekte Roda Bulan. Sebuah lampu tunggal di aula besar di tanah terlarang di belakang gunung sekte tiba-tiba padam. Ini adalah lampu di mana Yun Zongqi meninggalkan sedikit jiwanya. Di seluruh sekte Roda Bulan, hanya ahli abadi bumi yang langka yang memenuhi syarat untuk menempatkan lampu jiwa mereka di sini. Namun hari ini, lampu jiwa milik Yun Zongqi gagal. Berita ini mengguncang seluruh sekte Roda Bulan, tanpa memandang pangkat atau status. Hati murid yang tak terhitung jumlahnya bergetar karena ketakutan dan ketidakpercayaan. Yun Zongqi, tetua tertinggi, pria yang memimpin misi diplomatik Wei Agung ke Zhou Agung, benar-benar telah meninggal. Kuil Sanglin Gritkin. Ratapan sedih dari bel bergema dari dalam Arhat Hall. Seorang biksu tua berteriak dengan suara bergetar dan sedih, Elder Lonely River sudah mati. Terlepas dari pangkat, semua kuil Sanglin tercengang dan dilanda kesedihan. Sekte Pedang Naga tersembunyi. Ketika kabar kematian Si Feng Liu dan para Taois Pineflame mencapai sekte tersebut, Master Sekte yang telah lama menyendiri, Ni Singkong, meninggalkan pengasingan lebih awal. Dewa Bumi adalah tulang punggung faksi terkemuka, serta tulang punggung negara asal mereka. Dengan adanya ahli seperti itu, kekuatan faksi Anda berdiri di atas dunia biasa. Dewa Bumi dapat mengintimidasi atau mempertahankan seluruh wilayah. Mereka melindungi wilayah negara. Setiap kali seseorang jatuh dalam pertempuran, itu merupakan pukulan berat, mengguncang faksi dan bangsa di belakangnya. Keluarga Sudari Jade Capital adalah contohnya. Su Hongli sudah mati. Tanpa dia, klan tingkat puncak dari Zhou Agung ini ditakdirkan untuk jatuh. Di mata faksi ibu kota lainnya, mereka akan menjadi sepotong daging yang berlemak. Tapi hari ini, Su Yi telah membunuh lebih dari 10 dewa bumi secara berurutan, termasuk hampir setiap pembudidaya origin Dao dari Gunung Naga tak dikenal. Mudah untuk membayangkan betapa besarnya dampak dari hal ini. Bagi keluarga kekaisaran, ini tidak berbeda dengan kehilangan pilar dukungan mereka. Bukankah itu terlalu egois dari Su Yi? Sekarang setelah dia membunuh para ahli naga tak dikenal, siapa yang akan melindungi Zhou Agung? Bagaimana jika musuh asing menyerang? Lalu apa yang akan kita lakukan? Banyak yang mengungkapkan pendapat seperti itu. Mereka mengira Su Yi telah bertindak terlalu jauh, dan dia sama sekali tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Istana Kekaisaran. Ketika Kaisar mengetahui kematian Zhou Changyi dan 5 naga tak dikenal lainnya, tinjunya mengepal, dan ekspresinya berubah tidak menentu. Pengajar negara Hong Sensang berdiri di sana dengan bingung selama beberapa waktu. Dia dan Kaisar tidak pergi menonton duel secara langsung, tetapi mereka memperhatikan sepanjang pertempuran. Ketika mereka pertama kali mendengar tentang hasil duel Su Yi dan Su Hongli,
keduanya tertegun, dan lama berlalu sebelum mereka menjadi tenang. Keduanya kehilangan kendali pemandangan yang langka. Mereka tidak akan menyangka bahwa Su Hongli memiliki begitu banyak kartu di lengan bajunya atau bahwa dia sangat kuat. Mereka pasti tidak akan menyangka bahwa bahkan setelah semua itu, Su Yi muncul sebagai pemenang terakhir. Lama berlalu sebelum mereka memproses berita ini dan menjadi tenang, meski baru saja. Tetapi ketika berita kematian naga tak dikenal sampai ke istana, baik kaisar maupun pembimbing tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka. Aula besar tenggelam dalam keheningan yang mencekik. Kaisar Zhou Agung tersentak berulang kali, lalu menamparkan sandaran tangan singgasananya, menundukkan kepalanya, dan tertawa terbahak-bahak. Suara itu bergema di seluruh aula, dan dia terdengar sangat riang. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri dan mengepalkan tinjunya dengan semangat. Sudah berapa tahun, gunung yang membebani kita akhirnya runtuh. Ekspresi Hong Sen Sang lebih berkonflik. Yang mulia, tanpa naga tak dikenal, siapa yang akan membantu keluarga kekaisaran menekan sekte pedang naga tersembunyi? Siapa yang akan mengawasi seniman bela diri bangsa? Dan siapa-siapa yang akan mengintimidasi Great Wei dan Great Qin? Kaisar langsung terdiam. Waktu yang lama berlalu sebelum matanya dipenuhi dengan tekad yang kuat. Zhou Agung memiliki Su Yi. Dia sendiri yang bisa mengintimidasi dunia. Hong Sen Sang tidak bisa membantah. Pertarungan hari ini telah membuktikan betapa menakutkannya kekuatan Su Yi. Dia memang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi musuh potensial baik di dalam maupun di luar Zhou Agung. Kecuali, pada akhirnya, Hong Sen Sang mau tidak mau berkata, "Yang mulia, dengan temperamen Su Yi, tidak mungkin dia setuju untuk melayani di bawah orang lain. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menggunakannya." Anda, Kaisar memotongnya tanpa berhenti untuk berpikir. Kami secara alami sangat menyadari hal ini. Kami tidak ingin Su Yi melayani kami. Kami ingin membangun karma positif dengannya. Itu sudah cukup. Hong Sen Sang mau tidak mau bertanya, "Bagaimana rencanamu?" Sedikit senyum muncul di bibir Kaisar Zhou. "Pembimbing negara, jangan bilang kamu sudah lupa. Little Six, anak laki-laki itu, berhubungan baik dengan Su Yi. Selama Little Six mempertahankan ikatan itu, tidak ada alasan aku tidak bisa mempercayakan Great Zhou kepadanya." Hong Sen Sang tertegun. Baru sekarang dia menyadari bahwa penguasa tertinggi Zhou Agung telah merencanakan semua ini. First Immortal of the Sword, Chapter 350. Gunung Naga tidak dikenal. Tanah terlarang, gunung yang menjulang tinggi di belakang istana kekaisaran. Gunung itu ditutupi oleh banyak paviliun dan istana kuno. Disinilah naga tak dikenal dari keluarga kekaisaran Zhou Agung berkultivasi. Mereka semua mati. Zhou Zong berdiri di sana, tercengang, pikirannya kosong. Naga tak dikenal memiliki 7 tetua. Zhou Zong menduduki peringkat ke-7. Ketika Zhou Changyi memimpin yang lain untuk membuang Su Yi, dia sendiri tetap tinggal untuk menjaga gunung. Zhou Zong tidak pernah mengantisipasi berita menyedihkan yang segera kembali. Lama berlalu sebelum Zhou Zong pulih dari kesedihannya cukup untuk berbicara. Matanya dipenuhi tekad, dan dia berkata dengan lembut, "Di mana pangeran pertama?" Seorang pria muda dengan pembawaan naga atau burung phoenix yang luar biasa diam-diam berjalan ke aula dan membungkuk memberi salam. "Junior ini telah berada di sini selama ini." Zhou Zong bertanya, "Apakah kamu mendengar beritanya?" Pangeran pertama mengangguk. Zhou Zong tidak melihat jejak kesedihan atau kepanikan di wajahnya yang tenang. "Para tetua lainnya dan aku setuju untuk menunggu sampai kamu masuk ke alam penghindaran butir, lalu mengirimmu ke Fulcrum of Heaven Sword Sect, salah satu dari 4 sekte besar Sia besar. Sekarang, situasi di sini di Gunung Naga tak dikenal telah berubah. Kami tidak punya pilihan selain mengirim Anda lebih awal dari yang kami rencanakan semula." Zhou Zong menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan hangat, "Yang mulia, apa pandangan Anda tentang masalah ini?" Pangeran pertama, Zhou Ziqian, mengepalkan tinjunya. Semuanya akan seperti yang diputuskan oleh para tetua. Mata Zhou Zong bersinar karena kesedihan. "Saat kamu pergi, bawa semua sumber daya kultivasi Gunung Naga tidak dikenal bersamamu. Ketika Anda tiba di Fulcrum of Heaven Sword Sekte Great Xia, temukan paman buyut Anda, Zhou Fengxi. Dia menjadi diaken di Fulcrum of Heaven Sword Sect 80 tahun yang lalu, dan belum lama ini, dia mengirim surat yang mengatakan dia telah mengambil posisi sebagai sesepuh sekte dalam. Dia berada di puncak alam Gathering Stars, hanya selangkah lagi dari Spirit Dao." Setelah mengatakan semua ini, Zhou Zong menatap langsung ke pangeran dan memerintahkan, "Namun, Anda tidak boleh membicarakan balas dendam dengan paman Anda juga tidak memberitahu dia tentang apa yang terjadi pada Gunung Naga tidak dikenal. Fokus saja pada kultivasi Anda. Dengan dasar dan bakatmu, kamu pasti akan bersinar bahkan di Fulcrum of Heaven Sword Sect. Cepat atau lambat, Anda akan menjadi kultivator tingkat lanjut dari Spirit Dao." Ketika dia mendengar ini, alis Zhou Ziqian berkerut, dan dia bertanya dengan lembut, "Elder, apakah Anda mengatakan bahwa setelah saya mencapai Spirit Dao, saya akan mencari Su Yi dan membalas dendam?" Kepahitan muncul di wajah Zhou Zong. "Yang mulia,
Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Su Yi hari ini, saya khawatir tidak ada orang di bawah spirit Dao yang dapat menyentuhnya kecuali mereka memiliki fondasi yang menentang surga. Alis Zhou Ziqian berkerut lebih dalam. Tapi pada saat aku melangkah ke spirit Dao, seberapa tinggi kultivasi Su Yi? Zhou Zong langsung terdiam. Sang pangeran benar, tetapi kenyataannya terlalu kejam. Hanya beberapa bulan yang lalu, Su Yi masih sia-sia yang telah kehilangan seluruh kultivasinya dan menantu laki-laki keluarga Wen. Sekarang, dia sudah menjadi leluhur bela diri Xiantian. Dia telah mengalami metamorfosis yang mengejutkan hanya dalam beberapa bulan. Pada saat Zhou Ziqian menjadi kultivator spirit Dao, seberapa tinggi kultivasi Su Yi yang akan dicapai? Su Yi secara terbuka mengungkapkan kekuatannya. Mereka mengatakan bahwa pohon tertinggi menarik angin paling banyak. Mereka yang menonjol kemungkinan besar akan menghadapi kemalangan. Siapa tahu, mungkin Anda bahkan tidak perlu membalas dendam, dan kami akan segera mendengar berita kematiannya. Zhou Zong hanya bisa mengatakan ini untuk menghibur dirinya sendiri. Selain itu, Yang Mulia, jangan lupa, dalam beberapa tahun, era Radiant akan menimpa kita. Ketika saatnya tiba, kekuatan ortodoksi kuno yang telah lama hilang akan kembali, dan pembudidaya perkasa dari dunia yang lebih maju akan datang secara massal. Ini berarti bahwa semakin mempesona Su Yi, semakin besar kemungkinan keberadaan yang perkasa itu akan mengincarnya. Itulah konsekuensi dari menonjol. Ketika Zhou Ziqian mendengar ini, dia berkata dengan tenang, saya tidak akan menaruh harapan saya untuk membunuh Su Yi pada sesuatu yang begitu singkat dan tidak penting. Tetapi Anda benar, ketika zaman Radiant tiba, benua Azure akan mengalami transformasi dramatis. Selama aku memanfaatkan kesempatan itu, aku bisa memperoleh kekuatan yang cukup untuk menekan Su Yi. Zhou Zong tercengang, tetapi segera, dia tersenyum, jelas merasa puas. Selama bertahun-tahun, naga tak dikenal telah mencurahkan hampir seluruh waktu dan upaya mereka untuk melatih pangeran tertua, Zhou Ziqian. Sekarang, melihat wajah sang pangeran berubah dengan ketenangan yang tenang, Zhou Zong merasa bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Pangeran Zhou Ziqian pergi hari itu juga. Zhou Zong mengaturnya sendiri. Istana Kekaisaran, Aula Ular Terbang. Selamat, Yang Mulia ke-6. Mulai hari ini, Anda adalah pewaris Zhou Agung. Oh, itu tidak benar. Saya harus memanggil Anda, Putra Mahkota, sekarang, seorang tetua berjubah merah berkata dengan rendah hati. Pangeran ke-6, Zhou Zili, tercengang. Setelah beberapa saat, dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, kamu mengatakan bahwa, aku telah menjadi Putra Mahkota. Penatua berjubah merah tidak lain adalah salah satu kasim istana kaisar saat ini. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Putra Mahkota, bahkan jika aku jauh lebih berani, bagaimana mungkin aku berani bercanda tentang hal seperti itu? Zhou Zili merasa pusing. Kabar baik itu datang begitu tiba-tiba sehingga tidak terasa nyata. Setelah beberapa saat, sesuatu terjadi padanya, dan dia bertanya, apakah ayah kekaisaran punya perintah lain? Penatua berkata sambil tersenyum, Yang Mulia berkata bahwa, besok saat fajar, Anda akan memimpin prosesi keluar kota, ke pegunungan Doa Hijau, dengan ritus tertinggi dari klan kekaisaran. Untuk apa? Penatua dengan sabar mencerahkannya. Yang Mulia, besok tanggal 5. Temanmu Su Yi berencana mengunjungi pegunungan Doa Hijau untuk menyapu makam ibunya, Ye Yufei. Zhou Zili merasakan ledakan di benaknya. Kabut terbelah, dan dia langsung mengerti. Dia berkata dengan penuh semangat, apakah itu berarti Su Yi memenangkan kemenangan penuh melawan keluarga Su? Kasim tua itu mengangguk. Tapi itu bukan hanya kemenangan total. Yang Mulia, tolong, baca ini. Maka kamu akan mengerti. Dengan itu, dia mengeluarkan surat tersegel dan menyerahkannya. Pada saat Zhou Zili selesai membaca, dia benar-benar tercengang. Beberapa waktu berlalu sebelum kepalanya menjadi jernih dan dia mengerti mengapa dia dinyatakan sebagai pewaris Zhou Agung. Sudah lama saya katakan bahwa saudara Su adalah tiket saya menuju kesuksesan. Tetap saja, saya tidak akan pernah menduga bahwa, dengan mengandalkan prestise saja, saya akan menduduki kursi Putra Mahkota. Zhou Zili mengepalkan tangannya dan menahan keterkejutan dan kegembiraannya. Dia merasa bahwa kadang-kadang, dunia ini terlalu menakjubkan untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pertemuan kebetulan, pukulan karma baik, dan dia berhasil melompati gerbang naga. Dia bahkan nyaris tidak mengangkat satu jari pun dalam prosesnya. Betapa menakjubkan. Provinsi Kekaisaran, Akademi Asal Surga. Malam telah tiba pada saat Ning Xihua menerima kabar tentang pertempuran besar di perkebunan keluarga Su dari Jade Capital. Meskipun laporan itu berisi sedikit detail konkret, ketika dia melihat daftar tokoh terkemuka yang telah dibunuh Su Yi, bahkan Ning Xihua pun terdiam. Hatinya bergetar. Waktu yang lama berlalu sebelum dia menghirup udara keruh, dan ekspresi santai muncul di wajahnya yang belum dewasa. Dia bergumam, aku hanya tahu dia tidak akan kalah. Tak lama kemudian, Ning Xihua menemukan Cha Jin dan menghela nafas. Nona Cha Jin, berita dari Jade Capital telah tiba. Anda sebaiknya mempersiapkan diri secara mental.
Tubuh halus Cajin bergetar, dan kepanikan muncul di wajahnya yang menakjubkan. Dia berkata dengan suara gemetar, "Palace Master Ning, jangan bilang. Hari ini adalah hari keempat dari bulan lunar kelima." Cajin sangat menyadari bahwa ini adalah hari di mana Suyi berkelana ke ibu kota Giok untuk memutuskan dendamnya terhadap keluarga Su. Karena alasan yang tepat inilah Cajin gelisah dan terganggu sepanjang hari. Jadi, ketika dia mendengar Ning Xihua menghela nafas, dia memiliki firasat buruk, dan dia langsung gila. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian, dan matanya yang cerah berubah merah. Ning Xihua hanya bisa melompat, dia berencana untuk menggoda Cajin, tapi dia tidak menyangka dia akan bereaksi begitu intens. Dia tidak berani ragu lebih jauh, jadi dia buru-buru memberitahu Cajin semua yang dia pelajari. Saat mendengar cerita lengkapnya, Cajin sempat tercengang. Senyum berseri-seri secara bertahap berkembang di wajahnya, langsung dari hati. Dia berseri-seri, tetapi matanya berkaca-kaca dengan dua aliran air mata. Dia tidak tahu kenapa, mungkin dia terlalu bersemangat. Naik turunnya emosi membuatnya sulit untuk mengendalikan diri. Ini adalah air mata kebahagiaan. Ketika Ning Xihua melihat ini, dia hanya bisa meratap. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan bahwa Cajin sudah mengembangkan perasaan yang mendalam untuk Suyi? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia kehilangan kendali seperti ini? Sementara itu, di bagian lain Heaven's Origin Academy. Di dalam paviliun bambu, Wen Lingsui bersorak kegirangan dan memeluk adiknya Rat-Rat. Dia berteriak, "Dia menang. Kakak ipar menang. Aku sangat senang." Kakak perempuan gelombang-gelombang. Murid akademi asal surga melihat wanita muda yang lembut ini sebagai kecantikan abadi, tetapi sekarang, dia sangat bahagia, dan dia tidak memikirkan citranya sama sekali. Wajahnya yang cantik penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Wen Lingzhao berdiri di sana dengan bingung. Jadi ternyata, dia benar-benar mampu melakukan ini. Wen Lingsui senang, dan dia tersenyum langsung dari hati, tetapi Wen Lingzhao tidak berani menatapnya secara langsung. Jadi ternyata aku yang konyol selama ini. Wen Lingzhao menghela nafas pada dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan kembali tahun setelah pernikahannya, dia tiba-tiba merasa bingung dan hampa, dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, ibu kota Giok, Villa Pinewin. Su Yi duduk bermeditasi. Bagi orang-orang di dunia ini, duel hari ini adalah peristiwa besar, tontonan mengejutkan yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Tapi bagi Su Yi, itu tidak ada artinya sama sekali. Lagi pula, dibandingkan dengan duel mencengangkan yang dia alami di kehidupan sebelumnya, apa yang terjadi hari ini adalah hal biasa. Yang dia lakukan hanyalah membunuh segelintir pembudidaya Origin Dao, itu bahkan tidak layak disebut. Setelah kembali ke Pinewin Villa, dia mengeluarkan ketiga pil 9 Apertures Dragon Tiger yang tersisa dan menelannya, menggunakannya untuk menstabilkan kultivasinya. Saat dia memurnikan kekuatan obat mereka yang melimpah, kultivasinya stabil, dan fondasinya tumbuh lebih kuat dan lebih dalam. Peredaran darah, akumulasi Qi, tungku dalam, dan Anas Rafa adalah 4 alam marsial Dao. Alam Anas Rafa adalah yang terakhir dari 4 alam, dan juga dikenal sebagai alam leluhur bela diri Xiantian. Setelah mencapai tingkat ini, seseorang dapat membersihkan kotoran tubuh mereka dan mengalami metamorfosis, mengesampingkan Haltian Qi kematian demi Qi Xiantian. Semakin tinggi kualitas Qi Xiantian seseorang, semakin murni dan kuat kultivasi seseorang, dan semakin banyak kekuatan yang bisa dikeluarkan seseorang dalam pertempuran. Dan dia berbeda dari seniman bela diri lainnya. Dia memiliki acu points yang terbangun sepenuhnya, meridian tersembunyi, kekuatan astral Dao, dan cahaya spiritual dari 5 agregat. Dengan fondasi yang belum pernah terdengar ini, setelah membobol alam leluhur bela diri Xiantian, Qi Xiantiannya dengan mulus melonjak ke peringkat Dao. Bahkan di 9 provinsi alam liar, puluhan ribu tahun mungkin berlalu tanpa ada yang mencapai peringkat Dao Xiantian Qi. Itu bisa dibilang legenda. Inilah yang memberi Su Yi kekuatan dan kepercayaan diri untuk bermanuver di antara begitu banyak musuh dan membunuh dewa bumi dengan mudah. First Immortal of the Sword, Chapter 351. Lama berlalu sebelum Su Yi terbangun dari meditasinya. Tatapannya yang dalam jelas dan tenang. Di alam leluhur bela diri Xiantian, seseorang memurnikan Qi Xiantian. Saya hanya menyempurnakan sekitar 30% milik saya. Saya khawatir saya akan membutuhkan sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan prosesnya. Saat Su Yi merenung, dia membalik tangannya. Makam awal melayang di atas telapak tangannya, pedangnya Qi ganas dan mengintimidasi. Namun, sebelum Su Yi, ia jinak seperti anak domba, dan dengan hati-hati menahan auranya yang mengerikan. Haruskah aku menyempurnakan pedang ini? Su Yi agak ragu-ragu. Pedang ini istimewa, dan metode yang digunakan untuk menempanya sama sekali tidak sederhana. Lebih jauh lagi, setelah ditempa, ia telah dipelihara dalam energi yang sangat buruk selama bertahun-tahun, menghasilkan keagungannya yang mengejutkan dan ganas saat ini. Berdasarkan kualitasnya, itu sudah melampaui batas harta Origin Dao. Ini adalah senjata ilahi dari Spirit Dao.
Di 9 provinsi alam liar, harta semacam itu disebut harta karun roh Dao. Hanya pembudidaya spirit Dao yang bisa menggunakan dan menyempurnakannya. Dilihat dari metode penempaannya, pedang itu jelas muncul dari sekte iblis. Menggunakan energi yang sangat buruk untuk meredam pedang menghasilkan kekuatan membunuh yang tak tertandingi dan lalim. Namun, di mata Suyi, pedang itu pada dasarnya cacat. Alasannya sederhana, potensinya terbatas. Paling-paling bisa mencapai sedikit kesadaran spiritual, tetapi tidak pernah bisa memiliki kecerdasan atau tubuh spiritual. Itu tidak seperti pedang Dewa Abstrus. Dengan nutrisi berulang dari edik pemakan roh, pedang Dewa Abstrus suatu hari akan mendapatkan kesadaran. Kesadaran pedang kemudian bisa berubah menjadi jiwa pedang, dan akhirnya, roh pedang. Dalam hal kekuatan belaka, makam awal jauh melampaui pedang Dewa Abstrus saat ini. Namun, dalam hal potensi, makam awal bahkan tidak sebanding. Lupakan, aku akan menahanmu untuk sementara waktu. Nanti, jika saya menemukan peluang yang tepat, saya akan membenahi Anda untuk menutupi kekurangan dalam potensi Anda. Jika saya tidak mendapatkan kesempatan, saya hanya akan memurnikan Anda dan menggabungkan Anda ke dalam pedang Dewa Abstrus, gumam Suyi. Bas, pedang terkutuk, Early Grave, bergetar dan bersenandung seolah bersorak kegirangan. Suyi menyingkirkan pedangnya, bangkit, dan meninggalkan ruangan. Langit malam bertabur bintang. Fang Yuan sudah menunggu di halaman. Saat melihat Suyi datang, dia melompat, lalu menyapanya. Yang mulia, Suyi balas mengangguk. Fang Yuan melaporkan dengan suara rendah, Yang mulia, saat Anda sedang berkultivasi, Raja Penakluk Gunung membawakan Anda trofi Anda. Dia kemudian mengeluarkan liontin penyimpanan kristal seputih salju, yang dia berikan kepada Suyi. Hasil rampasannya ada di dalam. Silakan lihat. Suyi pertama berhenti untuk memeriksa liontin itu. Itu halus dan hangat, seperti batu giok, lemak kambing, dan ukurannya sekitar setengah dari telapak tangannya. Bentuknya sederhana dan tidak canggih, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, jejak cahaya keemasan melintas di dalamnya. Nama, Snow Beetle, diukir di bagian belakang liontin dengan karakter sekecil kepala lalat. Giok Roh Void Crystal, seru Suyi. Ini adalah bahan terbaik untuk menempa harta karun spasial. Fang Yuan buru-buru berkata, Yang mulia, menurut Raja Penunduk Gunung, liontin penyimpanan ini milik Tetua Agung Gunung Naga tak dikenal, Zhou Changyi. Itu kemungkinan harta karun kuno. Oh, kata Suyi sebelum memeriksa isi liontin giok kumbang salju dengan akal ilahinya. Bagian dalam liontin itu berisi ruang independen dengan radius 1000 kaki. Liontin batu giok hitam di pinggangnya hanya memiliki ruang sekitar 3 kaki, itu sangat jarang jika dibandingkan. Apa yang membuat kumbang salju semakin langka dan berharga adalah interiornya mengandung jejak spiritualitas. Ini berarti bahwa dia dapat menyimpan obat-obatan spiritual di sini dalam jangka panjang tanpa khawatir akan kehilangan kualitas spiritualnya. Dia harus mengakuinya, liontin giok kumbang salju memang merupakan harta langka bahkan di antara harta penyimpanan. Tapi segera, rampasan yang disimpan di dalamnya yang menarik perhatian Suyi. Dia melihat obat-obatan spiritual, material, dan berbagai senjata dan harta karun, semuanya ditumpuk menjadi pegunungan yang berkilauan dan berwarna-warni. Jelas bahwa seseorang telah mengatur harta karun itu, karena mereka telah dibagi dengan rapi ke dalam beberapa kategori. Saat pertama kali melihat ini, bahkan Suyi sempat tercengang. Ada lebih dari 100 jenis pengobatan spiritual, dan semuanya setidaknya tingkat 4. Tidak ada kekurangan obat spiritual tingkat 5 yang langka dan berharga juga. Semua bahan spiritual cocok untuk pembudidaya origin Dao untuk disempurnakan menjadi alat. Pil dan sumber daya kultivasi juga luar biasa, dan sangat berharga. Obat-obatan spiritual ini cukup untuk memurnikan sekumpulan, pil 9 kemurnian Yin Yang. Jika saya menggunakannya untuk melengkapi kultivasi saya dapat mencapai puncak alam Anasrafa dalam waktu setengah bulan. Bahan-bahan spiritual ini sebenarnya cukup untuk membuat formasi amplifikasi mendalam 5 elemen. Benar, saya perlu membuat banyak jimat untuk diberikan kepada Ling Sui dan Cha Jin agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Aku bisa melelehkan bahan spiritual lainnya, serta senjata yang tidak kubutuhkan, dan menggunakannya untuk memelihara pedang Dewa Abstrus dan meningkatkan kekuatan dan levelnya. Tak lama kemudian, Suyi punya rencana. Dia tidak khawatir tentang musuh yang mengejarnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah mereka menargetkan orang-orang di sekitarnya. Terutama karena pertempuran hari ini pasti akan memicu kegemparan yang meluas. Siapa yang tahu berapa banyak perhatian yang dia tarik. Akan sulit untuk mencegah mereka yang memiliki motif tersembunyi merencanakan melawan orang-orang yang dia sayangi. Suyi menyingkirkan liontin giok kumbang salju, lalu mengeluarkan kursi anyamannya dan duduk. Apakah ada yang lain? Keluarga Su mengirim orang ke sini lebih awal, kata Fang Yuan buru-buru. Mereka sudah selesai menyiapkan persembahan. Mereka termasuk abu dari 39 klan Su dan 133 penjaga dan pelayan, serta sisa-sisa Yu Qingzi dan Su Boning.
Besok pagi subuh, mereka akan mengirim mereka langsung ke Greenbrier Mountains. Saat dia berbicara, Fang Yuan mengeluarkan buku catatan lipat, yang dia berikan kepada Sui. Yang mulia, ini daftar nama persembahan. Jangan ragu untuk melihatnya. Sui tidak terlalu meliriknya. Sebaliknya, dia langsung bertanya, katakan padaku, apakah menurutmu keluarga Su berani menipuku? Fang Yuan tidak berhenti berpikir. Yang mulia, menurut pendapat saya, setelah selamat dari malapetaka ini, tidak mungkin keluarga Su berani main-main. Lagi pula, jika penipuan mereka terungkap, itu akan melibatkan seluruh klan. Konsekuensinya tidak terbayangkan, itu tidak sebanding dengan risikonya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi jika Anda khawatir, saya bisa melihat daftar dan menyelidiki persembahan satu persatu. Su Yi melambai. Cukup, lupakan saja. Su Hongli sudah mati, dan dia sudah melepaskan diri dari simpul di hatinya. Dia tidak mau repot-repot membuang waktu dan energi lagi untuk hal-hal sepele seperti itu. Fang Yuan berkata, Yang mulia, Raja Penelan Laut, Ge Changling, juga berkunjung. Dia mengatakan bahwa besok, dia akan membawa prasasti batu yang dia temukan di Green Ivy Yao Mountain ke sini untuk Anda lihat. Su Yi menemukan itu agak mengejutkan. Dan di sini dia berencana mencari waktu luang untuk mengunjungi Sky Blue Mountain dan melihat ramalan misterius yang terukir di prasasti itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang mengira Ge Changling telah memutuskan untuk membawanya ke sini? Ini akan menghemat perjalanan Su Yi. Apakah ada yang lain? Tanya Su Yi. Fang Yuan menjelaskan dengan kecepatan tinggi, ada satu hal terakhir. Raja Featherflow, Yue Xichan, meminta pertemuan pribadi besok. Dia mengatakan kepada saya untuk memberitahu dia jika Anda setuju. Bayangan wanita cantik berbaju putih dengan pedang terikat di punggungnya melayang ke lautan mental Su Yi. Dia segera berkata, tentu. Dia kemudian menatap Fang Yuan. Aku akan segera meninggalkan Jade Capital. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menemaniku lagi. Fang Yuan tercengang, dan tatapannya sedikit redup. Sesaat kemudian, dia tertawa. Saya tahu harinya akan tiba bahwa kami harus berpisah. Aku hanya tidak berharap itu datang begitu cepat. Yang mulia, yakinlah, saya memiliki cara untuk melewatinya, dan jika ada kesempatan, saya akan merasa terhormat untuk melayani Anda lagi. Su Yi berpikir sejenak, lalu mengeluarkan jimat giok kosong. Dia menggunakan akal ilahi untuk mengukir teknik kultivasi ke dalamnya, lalu menyerahkannya ke Fang Yuan. Ini teknik kultivasi. Tidak ada yang terlalu tinggi, tetapi sangat cocok untuk bakat Anda. Ambil. Fang Yuan gemetar, berlutut, dan menundukkan kepalanya ke tanah. Yang mulia, Anda memiliki rasa terima kasih saya yang terdalam. Dao tidak boleh diwariskan dengan enteng, dan Dharma tidak boleh diajarkan dengan santai. Saya telah menyaksikan penampilan Anda selama saya di sini, dan Anda tidak mengecewakan saya. Jika Anda berhasil dalam kultivasi Anda, ingatlah untuk tidak mengandalkan nama saya saat Anda melakukan urusan Anda, kata Su Yi dengan tenang. Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong, yakinlah. Saya akan mengukir ajaran Anda ke dalam hati saya dan mengingatnya selama saya hidup. Kembalilah dan istirahatlah, kata Su Yi. Dia kemudian bangkit dari kursi anyamannya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan kembali ke kamarnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Fang Yuan memantapkan dirinya sebagai ahli spirit Dao, dan ketika orang-orang di dunia ini menghormatinya sebagai Silent Knight Divine Monarch, dia memikirkan kembali apa yang terjadi di sini malam ini, dan hatinya melonjak karena emosi. Sebuah kalimat dari sebuah puisi kuno berbunyi, seorang yang abadi menepuk kepalaku, mengikat rambutku, dan mengajariku rahasia hidup yang kekal. Itulah yang dia rasakan. Pagi keesokan harinya, hari kelima bulan lunar kelima. Ini adalah hari di mana Su Yi berencana untuk menyapu makam ibunya, Ye Yufei. Gerimis samar turun dari langit, dan barisan besar penjaga kehormatan kekaisaran ditempatkan di luar gerbang kota utara. Zhou Zili berdiri di depan kelompok, merasa gugup sekaligus bersemangat. Dia bangkit dan mulai bekerja jauh sebelum matahari, mendandani dirinya dengan jubah kuning cerah bersulam naga dan hiasan kepala bulu. Dia kemudian memimpin prosesi akbar ini ke gerbang untuk menunggu Su Yi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, suara tenang bergema sepanjang hujan lembut. Zhou Zili menoleh dan melihat seorang pemuda berbaju biru membawa payung kertas minyak. Dia melihat di atas itu semua, seperti makhluk abadi yang jatuh. Ini tidak lain adalah Su Yi. Sekarang dia benar-benar melihat Su Yi, Zhou Zili langsung diliputi kegugupan, dan dia tergagap, Kakak Su, aku di sini untuk. Tatapan Su Yi menyapu para penjaga, dan dia samar-samar mengerti. Apakah ayahmu mengirimmu? Itu benar, kata Zhou Zili. Dia buru-buru menambahkan, tapi sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu, jadi aku ingin mengambil kesempatan ini untuk melihatmu juga. Su Yi melambai dengan acuh. Tidak apa-apa, Anda bisa ikut dengan saya. Tapi hanya kamu. Zhou Zili buru-buru setuju, lalu lari ke kejauhan setelah Su Yi. Prosesi akbar itu langsung menjadi bisu. Apakah Yang Mulia Putra Mahkota akan meninggalkan kita di sini?
Sebenarnya, Zhou Zili benar-benar tidak memiliki energi mental yang tersisa untuk mereka. Apa yang lebih penting daripada mengikuti Su Yi sekarang? Saat mereka berjalan, Su Yi bahkan tidak perlu bertanya. Zhou Zili berinisiatif untuk menceritakan keseluruhan cerita tentang bagaimana dia menjadi putra mahkota. Setelah menyelesaikan ceritanya, dia menatap Su Yi dengan gugup, seolah-olah dia merasa bersalah. Su Yi tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Bukankah ini kabar baik? Apa yang membuatmu sangat gugup? Saya kira-kira mengerti niat ayahmu. Ketika Anda kembali, Anda dapat memberitahu dia bahwa saya tidak tertarik dengan urusan Zhou Agung, tetapi Anda boleh meminjam nama saya. Setelah jeda singkat dan tertegun, Zhou Zili menyadari implikasinya. Su Yi jelas mengatakan bahwa, jika Zhou Agung di bawah kepemimpinan Zhou Zili, dia dapat meminjam nama Su Yi untuk mengintimidasi seniman bela diri bangsa. Tetapi jika ayahnya mencobanya, dia tidak akan berhasil. Zhou Zili sangat tersentuh sehingga dia sangat emosi, dan dia merasa benar-benar bingung. Apakah pai daging pernah jatuh dari langit? Mereka lakukan. Satu baru saja mendarat tepat di kepala Zhou Zili, dan dia masih pusing. First Immortal of the Sword, Chapter 352. Kemarin, ketika Su Yi melawan naga tak dikenal, Kaisar Zhou Agung tidak pernah sekalipun muncul. Bahkan setelah mereka jatuh, Kaisar tidak terlihat. Namun sekarang, pagi ini, pewaris yang baru dinobatkan, Zhou Zili, datang ke sini untuk menemuinya. Bagaimana mungkin Su Yi melewatkan niat Kaisar? Secara sederhana, Kaisar Zhou Agung saat ini sama sekali tidak peduli dengan kematian naga tak dikenal. Dan dia mengirim Zhou Zili untuk menemui Su Yi tanpa tujuan lain selain meminjam prestise Su Yi untuk mengintimidasi bangsa. Lagi pula, naga tak dikenal sudah mati. Ini tidak berbeda dengan mematahkan tulang punggung klan kekaisaran. Bagaimana mereka bisa menangkal invasi musuh asing sekarang? Kekuatan tentara duniawi mereka tidak cukup untuk mengintimidasi para pembudidaya. Kaisar Zhou Agung jelas sangat sadar bahwa dia tidak dapat membuat Su Yi bekerja untuknya, jadi dia mengirim Zhou Zili sebagai gantinya. Su Yi tidak akan bertindak sebagai pelindung keluarga kekaisaran hanya karena itu. Karena itu, dia meminta Zhou Zili menyampaikan pesan atas namanya. Ingin meminjam prestise saya untuk mengintimidasi musuh Great Zhou. Lurus ke depan. Tapi Zhou Zili harus menjadi orang yang memimpin Zhou Agung. Ini adalah pertukaran. Jauh di dalam pegunungan doa hijau. Banyak guci sudah diletakkan di depan makam Ye Yufei. Ini adalah persembahan keluarga Su. Saat itu gerimis, dan gunung-gunung berwarna abu-abu dan mendung. Su Yi berhenti di depan kuburan dan berdiri diam di sana. Namun, Zhou Zili mengeluarkan dupa dan kertas dupa, berjongkok, dan membakarnya. Asap naik ke udara. Suatu saat nanti, Su Yi mengeluarkan bel hukuman Guntur Netherworld. Ini adalah harta karun roh dari cara iblis, tapi dia sudah mengetahui rahasianya. Ketika masih utuh, itu adalah harta yang sangat kuat. Itu adalah karya seorang kultivator tingkat lanjut spirit Dao dari cara iblis. Su Yi yakin, ketika Ye Yufei pertama kali membawanya ke sini dari dunia lain, itu sudah rusak parah. Kalau tidak, roh iblis itu tidak mungkin begitu lemah. Apa yang menurutnya sangat mencurigakan adalah bahwa lonceng itu mengandung kekuatan, merek, yang sangat misterius. Ketika dia memeriksanya dengan akal ilahi, dia menemukan diagram misterius di dalamnya. Itu menggambarkan pohon aneh yang menjulang keluar angkasa, melewati kubah biru surga dan ke dalam kehampaan di luar. Cabang-cabangnya ditutupi dengan bangkai bintang yang rusak. Gambar itu berisi sederet teks yang ditulis dalam mesin terbang kuno setan dan dewa. Asal-usul biru langit, Kaisar mengendalikan rahasia 9 ekstrim. Jika bukan karena kenangan masa lalunya, Su Yi tidak mungkin bisa menafsirkan karakter kuno seperti itu. Namun, meskipun dia bisa membacanya, Su Yi tidak tahu apa arti teks itu. Asal-usul biru, hampir tidak bisa diartikan sebagai asal-usul benua Azure. Tapi apa artinya, Kaisar mengendalikan rahasia 9 ekstrim? Dan apa hubungannya mesin terbang kuno dengan gambar pohon itu? Di masa lalunya, di reruntuhan kuno, Su Yi pernah melihat pohon bintang. Bintang-bintang yang bersinar tergantung di setiap cabang, itu menakjubkan sampai ekstrim. Namun pohon yang digambarkan dalam diagram bukanlah pohon bintang yang sebenarnya. Sebaliknya, mayat bintang jatuh tergantung di dahannya. Ini jelas aneh. Setelah merenungkannya dari beberapa sudut yang berbeda, tebakan kasar Su Yi adalah bahwa ibunya kemungkinan membawa bel hukuman petir Netherworld dari dunia lain tepatnya untuk tujuan menyelidiki makna di balik frasa asal-usul biru langit. Kaisar mengendalikan rahasia dari 9 ekstrim. Dengan kata lain, nilai lonceng iblis bukanlah kekuatannya, melainkan kekuatan yang tercetak di dalamnya mengandung rahasia yang sangat besar. Beberapa waktu kemudian, Su Yi mengesampingkan pikiran itu, lalu berlutut dan membungkuk 3 kali di depan makam ibunya. Su Yi menekan jarinya ke pedang dan memotong, langsung membuka kuburan, memperlihatkan peti mati di dalamnya. Dia berjalan dan membukanya. Di dalamnya ada mayat layu. Sudah lama tidak lagi menyerupai ibunya. Inilah perbedaan antara hidup dan mati. Dalam hidup,
Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi dari generasinya dan seorang kultivator yang perkasa. Dalam kematian, yang tersisa darinya hanyalah tulang kering yang terkubur di tanah. Setelah hening sejenak, Su Yi menjentikkan jarinya, dan gumpalan api melayang turun ke mayat, dengan cepat membakarnya menjadi abu, yang dikumpulkan Su Yi ke bel hukuman Guntur Netherworld. Ayo pergi. Su Yi tidak berlama-lama lagi. Su Yi datang ke sini untuk menyapu makam ibunya, juga untuk membawa jenazah Ye Yufei bersamanya. Ini akan mencegah musuhnya yang lebih kejam dari menodai mayatnya untuk mengincarnya. Dia sudah melihat banyak perilaku seperti itu di kehidupan sebelumnya. Setelah kembali ke ibu kota Giok, Zhou Zili mengucapkan selamat tinggal padanya, lalu kembali ke istana kekaisaran. Sementara itu, Su Yi kembali ke Villa Pinewin, hanya untuk mengetahui bahwa Ge Changling sudah ada di sana menunggunya. Setelah bertukar basa-basi singkat, dia mengeluarkan prasasti batu. Panjangnya 2 kaki, hitam dan berbintik-bintik, dengan suasana kuno. Garis karakter kuno diukir di permukaannya. Kekuatan yang disegel suatu hari nanti akan membebaskan diri dari bumi. Segala sesuatu yang terbelenggu suatu hari akan lepas dari ikatannya. Peristiwa besar dan pertumpahan darah di hari-hari yang telah lama berlalu akan kembali lebih megah dari sebelumnya. Sebelum kabut terbelah, pertimbangkan semua pertanda kejadian yang tidak biasa. Su Yi menatap teks itu sejenak, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang layak diperhatikan. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke prasasti itu sendiri. Setelah menemukan prasasti itu, saya menyadari bahwa bahannya tidak sederhana. Itu kebal terhadap air dan api, dan pedang tidak bisa menggoresnya. Bahkan serangan kekuatan penuh seorang pembudidaya Grain Avoidance hampir tidak bisa mengguncangnya, kata Ge Changling. Yang paling aneh, prasasti itu dapat menekan kekuatan lanskap dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Harta biasa bahkan tidak bisa mulai dibandingkan. Ge Changling lalu tertawa mencela diri sendiri. Mungkin bakat dan pengetahuan saya kurang. Terlepas dari penelitian dan perenungan selama bertahun-tahun, saya belum benar-benar mengetahui rahasia prasasti itu. Sama sekali tidak aneh kalau kamu tidak mengenalinya, kata Su Yi. Batu yang digunakan untuk membuat prasasti ini disebut, batu jiwa bintang roh dunia. Ini diproduksi di luar angkasa, dan sangat langka. Ini adalah bahan terbaik untuk memurnikan spirit treasures. Beberapa di antaranya dicampur ke dalam prasasti. Karena itu, ekspresi Su Yi menjadi sedikit aneh. Sejauh pengetahuannya, World Spirit Star Soulstone langka dan berharga bahkan di 9 provinsi alam liar. Siapa yang mengira bahwa di sini, di benua Azure, seseorang akan menggunakan bahan ilahi semacam itu untuk membuat prasasti batu? Apa bedanya dengan menodai harta alam? Tapi kemudian, sangat mungkin bahwa siapapun yang membuat prasasti ini tidak peduli sama sekali. Batu jiwa bintang roh dunia. Ge Changling tidak bisa menahan perasaan terkejut. Jadi, muridku benar selama ini. Alis Su Yi terangkat. Muridmu juga mengenalinya. Ge Changling berkata, muridku bernama Ge Qian. Dia kehilangan orang tuanya di usia muda dan telah berkultivasi di sisi saya sejak saat itu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya membawa prasasti ini kembali dari Green Ivy Yao Mountain, dia mengenali materialnya secara sekilas. Dia mengatakan bahwa dia melihat catatan World Spirit Star Soulstone di sebuah buku tebal kuno. Selanjutnya, dia merekomendasikan agar saya menempatkan prasasti di Sky Blue Mountain. Dia berkata bahwa itu bisa menekan kekuatan lanskap dan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Seiring waktu, kehadirannya akan mengubah Sky Blue Mountain menjadi tanah berharga yang sangat cocok untuk penanaman. Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Muridmu itu tidak sederhana. Dia benar-benar tahu bagaimana menggunakan prasasti untuk mengumpulkan energi spiritual. Ekspresi aneh muncul di wajah Ge Changling. Rekan Taois, aku tidak akan berbohong padamu. Memang ada yang aneh dengan muridku. Saya curiga dia mewarisi kekuatan warisan kuno. Untungnya, dia belum dirasuki. Jadi, saya tidak pernah bertanya kepadanya tentang rahasianya, dan saya selalu menutup mata terhadap perilakunya. Dia berhenti, lalu melanjutkan, juga, muridku pada dasarnya sangat berhati-hati. Atau, untuk membuatnya kurang sopan, dia benar-benar pengecut. Dia tidak pernah mau terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Ge Changling lalu tertawa. Dulu ketika kamu pertama kali mengambil persik api yang murni itu, aku mengirim Ge Qian untuk mencarimu. Siapa yang mengira bahwa tak lama setelah tiba di Mother Ghost Ridge, anak itu akan berbalik karena takut terjadi kesalahan. Dia bahkan tidak berani bertemu denganmu terlebih dahulu. Baru pada saat itulah Su Yi menyadari bahwa hal seperti itu telah terjadi, dan dia merasa lucu. Mendengar uraianmu, sepertinya muridmu sangat berhati-hati. Ge Changling tertawa dan menggelengkan kepalanya. Menjadi terlalu berhati-hati tidak berbeda dengan menjadi pengecut. Dia telah menjelajahi Laut Hitam untuk sementara waktu sekarang. Ketika dia kembali, saya ingin membawanya menemui Anda, rekan Taois. Mungkin Anda bisa melihat apakah ada yang tidak beres dengan anak laki-laki itu. Mengingat sifatnya yang berhati-hati, aku khawatir dia tidak akan berani bertemu denganku, kata Su Yi dengan santai.
Tentu saja, jika dia mau, saya akan dengan senang hati membantu Anda memahami rahasianya. Mereka mengobrol sebentar lagi sebelum Ge Changling mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia bersikeras untuk meninggalkan prasasti itu, dan dia tidak akan membiarkan Su Yi menolaknya. Su Yi tahu bahwa ini adalah cara Ge Changling membalas kebaikan ibunya. Alternatifnya, orang mungkin mengatakan dia melakukan ini untuk meredakan rasa bersalahnya. Su Yi menyingkirkan prasasti itu, kembali ke kamarnya, dan mulai berkultivasi dan bermeditasi seperti biasa. Setelah hari itu, Kaisar Zhou Agung mengeluarkan proklamasi bahwa mulai hari ini, putra mahkota Zhou Zili akan mengawasi negara dan memegang otoritas tunggal atas urusannya, dengan Hong Sensang untuk membantunya dalam mengelola istana kekaisaran. Ketika berita menyebar, itu membuat bangsa menjadi gempar. Siapa yang bisa melewatkan bahwa meskipun Kaisar belum secara resmi turun tahta, dia pada dasarnya telah memberikan tahta kekaisaran kepada Pangeran ke-6, Zhou Zili. Begitu Zhou Zili memiliki pegangan yang kuat pada otoritas negara, dia dapat dengan lancar naik tahta. Kemudian pada hari yang sama, Zhou Zili mengeluarkan perintah pertamanya sebagai Bupati Pangeran. Dia langsung memenjarakan Pangeran kedua Zhou Zikun dan Pangeran ketiga Zhou Zizhen, serta antek mereka. Tidak ada keraguan tentang hal itu, Zhou Zili masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi di Pesta Teh Gunung Barat. Pada saat yang sama, Zhou Zili mengeluarkan proklamasi ke seluruh Zhou Agung, menyatakan Su Yi sebagai pembimbing kekaisaran bangsa. Berita ini mengguncang rakyat dan membuat bangsa itu gempar sekali lagi. Guru Kekaisaran. Gelar ini jauh lebih istimewa daripada gelar guru negara. Sepanjang sejarah Great Zhou, tidak ada satu orang pun yang pernah menerima kehormatan ini. Setelah mendengar ini, siapa yang tidak menyadari bahwa posisi Zhou Zili saat ini dan satu-satunya otoritas atas negara terkait erat dengan Su Yi. Kembali ke Pesta Teh Gunung Barat, Su Yi membantu putra mahkota membunuh musuhnya dan menunjuk gubernur provinsi berikutnya. Siapa yang mengira hanya beberapa bulan kemudian, Yang Mulia akan menjadi putra mahkota dan mengawasi negara, semua berkat Su Yi. Banyak orang menghela nafas. Beberapa orang bersukacita. Dengan adanya legenda hidup seperti Su Yi, tidak perlu khawatir tentang kerusuhan di Zhou Agung, dan negara bermusuhan mana yang berani menyerang kita. Keberuntungan putra mahkota benar-benar menantang surga. Banyak orang menghela nafas pada diri mereka sendiri. Mereka mengira Zhou Zili adalah salah satu bajingan yang beruntung. Dia menjadi penguasa masa depan Zhou Agung secara praktis tanpa banyak mengangkat jari. Su Yi telah memberinya kemenangan dalam pertempuran suksesi di piring perak. Larut malam itu, saat dunia luar masih gempar, Raja Aliran Bulu Yue Xichan datang memanggil. Su Yi baru saja menyelesaikan kultivasinya ketika inspirasi datang, dan dia melambaikan kuasnya dan menulis sebaris teks. Langit abadi tidak memiliki angin atau debu. Bulannya yang bersinar menyinari jantung pedangku. First Immortal of the Sword, Chapter 353. Pakaian Yue Xichan seputih salju, dan dia memiliki pedang kuno yang diikatkan di punggungnya. Seutas tali merah menahan rambut hitamnya yang tergerai dengan gaya ekor kuda kasual, dan dia memiliki labu berkulit kuning yang tergantung di pinggangnya. Di bawah cahaya senja yang berapi-api, dia tampak seperti lukisan kecantikan abadi yang murni. Su Yi merosot dengan malas di kursi anyamannya, memandangnya dari atas ke bawah, lalu menunjuk ke sebuah bangku batu. Duduk. Yue Xichan dengan santai duduk. Matahari terbenam menyinari sosoknya yang ramping dan halus, pancarannya seperti pakaian yang ditenun dari cahaya lembut dan berkabut. Rekan Taois, Anda sudah berdiri di puncak dunia kultivasi Zhou Agung. Anda sudah praktis tak terkalahkan di seluruh negeri. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan ke depan? Yue Xichan membuka bibir merah mudanya untuk berbicara. Suaranya lembut, jelas, dan menyenangkan. Tak terkalahkan. Su Yi tertawa. Aku hanya leluhur bela diri Xiantian. Bagaimana saya bisa menyebut diri saya tak terkalahkan? Mengenai rencanaku saat ini aku tidak punya. Yue Xichan tersenyum tipis. Kamu terlalu rendah hati. Cara saya melihatnya, hanya seorang jenius yang menantang surga, ajaib atau seorang kultivator tingkat lanjut spirit Dao yang dapat mengancam Anda sekarang. Su Yi tidak tertarik membahas topik ini, jadi dia mengambil kendi anggur dari meja terdekat dan bertanya, mau minum? Yue Xichan mengambil labu anggur berkulit kuning yang tergantung di pinggangnya yang ramping dan berkata, rekan Taois, bagaimana kalau Anda mencoba anggur saya? Su Yi tidak menolak. Tentu. Yue Xichan bangkit, lalu menuangkan segelas untuk Su Yi. Cairan itu seperti ambar bening, berkilauan dengan bintik-bintik kilau spiritual. Aroma alkohol yang kuat meresap ke udara, membawa sedikit rasa manis yang khas. Ini adalah anggur yang saya buat sendiri, jauh di dalam hutan belantara Gunung Silver Flame Yao, kata Yue Xichan, tersenyum dengan matanya. Dia tampak tenang dan transenden. Itu dibuat dengan nektar lebih dari 100 jenis bunga spiritual. Silakan, cobalah. Su Yi mengangkat dan mengosongkan gelasnya. Setelah mengambil waktu sejenak untuk menikmatinya, dia hanya bisa mengangguk. Tidak buruk sama sekali. Rasanya manis dan lembut, dengan rasa yang khas. Lebih jarang lagi,
Ia memiliki spiritualitas yang lembut, membuatnya sangat bermanfaat untuk menutrisi darah dan qi. Yue Xichan tersenyum, lalu mengisi ulang gelasnya. Rekan Taois, apakah Anda tidak penasaran mengapa saya datang menelepon? Mari kita dengarkan, kata Suyi. Yue Xichan kembali ke tempat duduknya, berpikir sejenak, lalu berkata, pernahkah Anda mendengar tentang Majelis Dharma Teras Anggrek yang rencananya akan diselenggarakan oleh Xia Agung setengah tahun dari sekarang? Suyi tertegun sebentar, lalu, dia menggelengkan kepalanya. Tidak pernah. The Great Xia adalah hegemon dari benua Azure. Pasukan mereka sangat besar, dan wilayah mereka yang luas adalah rumah bagi sekte yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan negara bawahan mereka berjumlah puluhan. Zhou Agung, Wei, dan Qin paling-paling sebanding dengan negara-negara bawahan Xia Agung. Mereka bahkan tidak bisa mulai membandingkan dengan Great Xia itu sendiri. Namun, jarak antara Zhou Agung dan Xia Agung sangat jauh, dan aliran informasi antara keduanya dibatasi. Dengan demikian, warga biasa dari Great Zhou biasanya bahkan belum pernah mendengar tentang Great Xia. Bahkan bagi para pembudidaya, Great Xia terlalu jauh. Mereka mengetahuinya hanya dari desas-desus, dan hanya memahami puncak gunung es. Yue Xichan melanjutkan, Kaisar dari Xia Agung mengumumkan pertemuan Dharma Teras Anggrek tahun ini. Keluarga kekaisaran akan menjadi tuan rumah bersama dengan 4 faksi tingkat puncak Xia besar. Setiap kultivator yang mencapai origin Dao diizinkan untuk berpartisipasi. Majelis Dharma Teras Anggrek akan terdiri dari serangkaian duel, atau diskusi tentang Dao. Setiap orang yang masuk 30 besar akan menerima jimat Sumeru. Mereka yang berada di 10 besar menerima warisan, harta karun, obat-obatan spiritual, serta hadiah lain yang disiapkan oleh Kaisar Xia Agung saat ini. 3 besar masing-masing akan menerima sepotong jade Pearl Essence. Mereka bilang pemenang pertama akan menerima hadiah spesial dan misterius. Ketika dia mendengar ini, Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka menawarkan jade Pearl Essence sebagai hadiah. Kaisar Xia besar pasti tidak mengeluarkan biaya. Jade Pearl Essence adalah bahan ilahi yang sangat khas. Itu digunakan untuk meredam fondasi seorang kultivator di Grand Dao. Bagi mereka yang akan memasuki alam istana asal, bahan ilahi ini dapat membantu mereka membuka istana asal Dantian dengan kualitas luar biasa. Bahkan di 9 provinsi alam liar, bahan ilahi seperti ini sangat berharga. Tentu saja, yang mengejutkan Suyi adalah bahwa kaisar dari negara biasa di dunia biasa seperti benua Azure dapat menawarkan harta karun sebagai hadiah. Dari sini, terlihat jelas betapa mengerikannya akumulasi Great Xia. Mereka mengatakan Kaisar Xia besar saat ini kemungkinan besar adalah kultivator tingkat lanjut dari Spirit Dao. Dia pria dengan visi dan kemampuan yang luar biasa, dan kekuatannya dalam dan sulit dipahami, kata Yue Xichan dengan lembut. Selain itu, Xia Agung mulai menjelajahi dunia untuk mencari keberuntungan sejak lama. Jumlah peluang keberuntungan dan pertemuan kebetulan yang telah jatuh ke tangan Kaisar Xia tidaklah kecil. Suyi hanya bisa menghela nafas. Ini adalah keuntungan menjadi kaisar. Satu perintah, dan banyak orang akan mencari harta dan peluang di dunia atas nama Anda. Sebagai orang yang menjalankan Xia besar, hegemon benua yang tak terbantahkan, sumber daya kultivasi yang telah dikumpulkan Kaisar Xia selama bertahun-tahun sangat banyak. Suyi sangat menyadari bahwa, jika Kaisar benar-benar seorang kultivator Spirit Dao, dengan metode yang dimilikinya, sama sekali tidak sulit untuk mengumpulkan keberuntungan dari seluruh benua. Ambil Zhou Agung. Selama bertahun-tahun, Kaisar Zhou telah menjelajahi harta dan kekayaan 8 pegunungan Yao Agung, yang sebagian besar langsung menuju ke naga tak dikenal. Akibatnya, setiap naga tak dikenal terakhir memiliki warisan kuno. Semuanya menguasai seni rahasia kuno, dan kecakapan tempur mereka jauh melampaui orang lain dari kultivasi yang sama. The Great Xia adalah hegemon dari seluruh benua Azure. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa wilayah mereka memiliki banyak tanah misterius dan zona bahaya yang mirip dengan 8 gunung agung Yao. Kaisar Xia telah mengumpulkan peluang dan keberuntungan selama bertahun-tahun. Tentu saja dia membangun banyak sekali. Apa itu jimat Sumeru? Tanya Suyi. Mereka mengatakan bahwa sebuah pulau misterius ditemukan di dalam Great Xia. Itu disebut Pulau Abadi Sumeru. Hanya mereka yang memiliki jimat Sumeru yang dapat memasukinya untuk mencari keberuntungan. Suyi samar-samar mulai mengerti. Saya khawatir Kaisar Xia mengadakan pertemuan Dharma Teras Anggrek, ini justru untuk memilih sekelompok pembudidaya untuk membantunya mencari keberuntungan di Pulau Abadi Sumeru. Apakah saya benar? Yue Xichan mengangguk. Kemungkinan besar, tapi sebagai kultivator, siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Kalau begitu, Pulau Abadi Sumeru tidak bisa sederhana, kata Suyi, tampak tenggelam dalam pikirannya. Kemungkinan besar, hanya pembudidaya origin Dao yang bisa masuk, dan tidak diragukan lagi itu sangat berbahaya. Kalau tidak, Kaisar tidak perlu melalui semua masalah ini untuk memilih sekelompok pembudidaya origin Dao kelas atas.
Yue Chan membeku. Mengapa kamu mengatakan itu? Jika pembudidaya spirit Dao bisa memasuki Pulau Abadi Sumeru, bagaimana mungkin pembudidaya origin Dao bisa ikut beraksi? Tertawa Suyi. Demikian pula, jika Pulau Abadi Sumeru tidak berbahaya, mengapa repot-repot menjadi tuan rumah pertemuan Dharma Teras Anggrek? Dia bisa saja memilih siapa saja dan menyelesaikannya. Singkatnya, menurut pandanganku, aku khawatir Kaisar Xia Agung juga tidak memahami situasi di Pulau Abadi Sumeru, dan dia kurang percaya diri. Karena itu, dia tidak punya banyak pilihan selain mengatur acara semacam itu untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik untuk menjelajah mencari keberuntungan. Setelah mengatakan semua ini, Suyi mengangkat dan mengosongkan gelasnya. Dalam 108.000 tahun kehidupan masa lalunya, dia telah berpartisipasi dalam operasi serupa yang tak terhitung jumlahnya, menjelajah ke segala macam tanah tersembunyi dan zona bahaya. Dia bahkan mengorganisir banyak acara seperti Majelis Dharma Teras Anggrek. Bagaimana dia bisa gagal memahami motivasi Kaisar? Mata cerah Yue Chan berbinar karena terkejut dan kagum. Saya terkejut, rekan Taois. Anda benar-benar melihat misteri acara secara sekilas. Suyi mengabaikan pujian itu. Kau biarkan hadiah Majelis Dharma Teras Anggrek menggodamu. Kamu tidak memikirkannya lebih dari itu. Yue Chan mau tidak mau berkata, kalau begitu rekan Taois, apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek? Suyi menatap keindahan yang indah, wanita muda itu seperti peri abadi, dan tersenyum tipis. Jadi, kamu datang ke sini hari ini untuk mengundangku pergi ke Great Xia bersamamu. Di bawah tatapan langsung dan berani Suyi, Yue Chan merasa agak tidak nyaman, tapi dia tetap mengakuinya. Itu benar, saya tidak akan merahasiakannya dari Anda, tak terhitung banyaknya orang yang telah mencari di 8 gunung agung Yao di Zhou Agung untuk mencari peruntungan. Akan sulit menemukan hal lain yang berharga di sana. Sedikit kejengkelan muncul di wajah halus dan cantik Yue Chan. Ini juga bukan hanya Zhou Agung. Wei besar dan Qin besar hampir sama. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengembara di 3 negara dengan berjalan kaki, mengunjungi tanah yang penuh bahaya dan peluang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya biasanya kembali dengan tangan kosong. Jadi, kamu telah memutuskan untuk menguji keberuntunganmu di Great Xia? Tanya Suyi. Dia mengangguk. Tepat. Tahukah Anda bahwa dalam 3 tahun minimal, atau paling banyak 5 tahun, era Radiant akan turun ke benua Azure? Yue Chan tertegun sebentar. Kemudian, dia berkata dengan kagum, aku baru tahu bahwa Radiant Epoch yang legendaris suatu hari akan turun ke atas kita. Saya tidak menyangka Anda bisa menyimpulkan garis waktu kasar untuk kedatangannya. Dia berhenti, lalu melanjutkan, kamu tidak tahu ini, tapi aku melanjutkan ke Great Xia untuk melanjutkan kultivasiku justru demi mempersiapkan era Radiant. Saya ingin bekerja keras dan sedikit meningkatkan kultivasi saya. Mata Suyi bersinar dengan kekaguman. Selama percakapan mereka, dia menyadari bahwa keindahan yang indah ini mengejar Dao dengan fokus yang murni dan teguh. Dia berpikir sejenak, lalu memandangnya dan berkata, jika kamu mau, aku bisa bertindak sebagai pemandumu ke tingkat yang lebih tinggi dari Grand Dao. Saya tidak akan menjanjikan hal lain, tetapi setidaknya saya dapat menjamin Anda akan berhasil lebih jauh dengan dukungan saya. Yue Chan menekan bibirnya menjadi senyuman. Rekan Taois, apakah Anda berencana menjadikan saya sebagai murid Anda? Suyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kecuali itu benar-benar diperlukan, atau kecuali saya sangat terkesan, saya khawatir saya tidak akan pernah menerima murid lain lagi. Nada suaranya membawa sedikit melankolis. Yue Chan tertegun sebentar. Dia membuatnya terdengar seperti aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya. Sesaat kemudian, emosinya kembali terkendali dan berkata, aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Suyi tidak mendorong. Dia hanya berkata dengan santai, kamu bisa datang menemuiku kapanpun kamu sudah mengambil keputusan. Dia cukup mengagumi Yue Chan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bibit yang bagus sejak reinkarnasinya. Sikap, bakat, dan penampilannya semuanya terkemuka. Tentu saja, dia tidak akan merendahkan dirinya dengan mendorongnya. Saat itulah Yue Chan mengedipkan matanya dan bertanya sambil tersenyum, kalau begitu rekan Taois, apakah kamu tertarik untuk pergi ke Xia besar bersamaku? First Immortal of the Sword, Chapter 354. Suyi dapat merasakan bahwa Yue Chan benar-benar ingin pergi bersamanya ke Great Xia. Meski begitu, dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Aku tidak bisa pergi sekarang. Sudah sebulan sejak Suyi terakhir kali melihat Wen Lingsui dan Cha Jin. Sebelum dia pergi ke Great Xia, dia harus membuat orang-orang di sekitarnya menetap. Menumbuhkan hati seseorang di tengah debu fana mengharuskan seseorang untuk meredam dirinya sendiri melalui sentimen dan keterikatan duniawi. Selain itu, Suyi tidak pernah kejam. Bagaimana dia bisa bangun dan pergi? Dia memang mengagumi Yue Chan, tapi dia tidak bisa begitu saja mengabaikan yang lainnya dan pergi ke Great Xia bersamanya hanya karena itu. Yue Chan langsung merasa sedikit sedih, tapi Suyi berkata dengan lembut, pertemuan Dharma Teras Anggrek tidak akan dimulai setengah tahun lagi, kan?
Tidak ada alasan aku tidak bisa pergi nanti. Yue Shichan dengan cepat mengendalikan emosinya dan mengangguk. Kalau begitu aku akan menunggumu di sana. Dia berhenti, tiba-tiba agak ragu, lalu menyelipkan untaian lonceng seputih salju dari mansetnya dan memberikannya kepada Sui. Ini adalah lonceng tanduk badak ibu dan anak. Jika Anda melanjutkan ke Gritsia, selama Anda memiliki ini, saya akan dapat segera menemukan Anda. Mohon terima mereka. Sui mengambilnya, lalu memeriksanya. Lonceng kecil itu dibuat dengan sangat indah, dan diukir dari giok tanduk badak ungu. Mereka halus dan lembut saat disentuh, dan memancarkan aroma yang samar dan halus. Sui melebarkan lubang hidungnya, dan dia dengan cepat mengenali baunya, itu adalah pasangan yang sempurna untuk aroma lembut Yue Shichan sendiri. Tidak ada keraguan tentang hal itu, dia telah mengenakan tali lonceng begitu lama sehingga terserap oleh aromanya. Ketika dia merasakan gerakan halus lubang hidung Sui, Yue Shichan tertegun. Wajahnya yang cantik dan cantik menjadi agak kaku, dan bulu matanya bergetar. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Perpisahan, rekan Daois. Tunggu, seru Sui. Tunggu sebentar. Saat dia berbicara, dia mengambil jimat batu giok kosong. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan indera ilahi untuk mengukir susunan miniatur. Dia kemudian memberikannya kepada Yue Shichan. Ini adalah jimat pergeseran 5 elemen kecil. Saat Anda menghadapi bahaya, gunakan basis kultivasi Anda untuk mengaktifkannya. Itu dapat langsung membawa Anda 100 mil jauhnya. Bahkan pembudidaya spirit Dao tidak dapat mencegahnya untuk berlaku. Kamu dapat menggunakan jimat hingga 3 kali, tetapi setiap penggunaan menghabiskan banyak energimu, jadi jangan gunakan itu kecuali saat kamu dalam bahaya. Mata Yue Shichan dipenuhi dengan keterkejutan. Ini apakah kamu baru saja membuat ini? Hanya mendengar penjelasannya tentang efeknya, Yue Shichan tahu bahwa ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Bahkan pembudidaya spirit Dao tidak bisa menghentikannya melarikan diri dengan itu. Harus seberapa kuat, tapi jika sesederhana itu, akan mudah diterima. Bukannya Yue Shichan tidak memiliki harta rahasia dan kartu trufnya sendiri. Tidak, yang benar-benar mengejutkannya adalah Sui telah membuat jimat itu di tempat, tampaknya tanpa usaha apapun. Itu tidak berbeda dengan mengubah sampah menjadi harta, itu adalah keajaiban. Namun, Sui hanya menghela nafas sebagai jawaban. Kultivasi saya terbatas, jadi ini yang terbaik yang bisa saya buat. Tetap saja, itu akan cukup untuk membuatmu tetap hidup dan membantumu menghindari bencana. Yue Shichan tertegun. Dia benar-benar tidak puas dengan itu. Cepat, ambil. Sui menyodorkannya padanya. Yue Shichan buru-buru menerimanya dengan kedua tangan, lalu menatapnya dalam-dalam, senyum di bibirnya. Terima kasih banyak. Cahaya senja menambah lapisan ketidakjelasan tambahan pada pemuda berjubah biru yang sedang berbaring di kursi anyamannya. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi, gambaran tentang pria itu melayang kembali ke benaknya, dan dia tidak bisa menghilangkannya dari kepalanya. Orang itu, orang seperti apa dia? Sementara itu, di Pinewin Villa, Sui bersandar ke kursinya dan berkata kepada siapapun secara khusus, saya tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan tubuh spiritual penerangan mendalam bawaan. Fisik tingkat ini sangat langka. Dia memiliki bakat alami untuk berkultivasi. Apakah sekte kuno tingkat puncak dari 9 provinsi menemukannya, mereka akan berebut untuk merekrutnya. Oh, nanti, jika aku mendapat kesempatan, aku bisa membuatnya berkultivasi bersamaku. Aku tidak bisa membiarkan benih yang baik seperti dia sia-sia. Belakangan pada hari itu, Yue Shichan melakukan perjalanan sendirian ke Gritsia. Pada hari ini juga guru kekaisaran yang baru diangkat, pembicaraan di kota, diam-diam menghilang dari ibu kota tanpa ada yang mengetahuinya. 1 hari kemudian, seekor elang emas yang ganas diam-diam mendarat di Gunung Autumnleaf, tidak jauh dari ibu kota provinsi kekaisaran. Pemuda berjubah biru yang duduk di punggungnya bangkit, lalu turun dengan santai. Dia dengan santai melemparkan batu roh tingkat 4 ke burung itu. Ini hadiahmu. Burung itu dengan gugup menerimanya, gemetar ketakutan saat melihat Sui. Baru sehari yang lalu, ia tertidur lelap, jauh di dalam pegunungan. Burung itu tidak akan pernah menduga bahwa seorang pemuda akan muncul entah dari mana, menamparnya, lalu memintanya bertindak sebagai tunggangannya. Elang emas adalah hegemon gunungnya. Bagaimana mungkin itu setuju dengan itu? Pada akhirnya, Sui memaksanya jatuh, sehingga tidak ada pilihan selain tunduk pada tirani Sui. Jangan hanya berdiri di sana. Ambil dan pergi. Sui melambai. Burung ganas tingkat 9 ini bereaksi seolah-olah telah menerima pengampunan kekaisaran, terbang dengan panik. Sui, sementara itu, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju akademi yang dibangun di Gunung Daun musim gugur. Ini adalah kunjungan keduanya ke Heaven's Origin Academy. Terakhir kali, tak lama setelah dia tiba di ibu kota provinsi. Dia menyuruh Zheng Muyao membawanya langsung ke Heaven's Origin Academy sehingga dia bisa mengakhiri pernikahannya dengan Wen Ling Zhao secara langsung. Sekarang,
Pada kunjungan keduanya, dia sudah menjadi guru kekaisaran terkenal dari Zhou Agung, seorang tokoh legendaris yang telah membunuh banyak dewa bumi secara berurutan. Tentu saja, Su Yi tidak peduli dengan gelar kosong seperti itu. Paviliun musim semi Burbling. Cha Jin dan Ning Xihua sedang bermain catur. Ketika dia melihat bahwa Cha Jin tampak gelisah, Ning Xihua mau tidak mau terdengar jengkel. Nona Cha Jin, tuan muda Anda sudah aman dan sehat, jadi mengapa Anda masih terlihat seperti kehilangan jiwa? Cha Jin menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Aku bertanya-tanya kapan dia akan kembali, dan aku sedikit terganggu. Saat dia berbicara, dia buru-buru mengambil sepotong dan baru saja akan memainkannya ketika dia mendengar seseorang tertawa di sampingnya. Kamu bermain sangat buruk bahkan jika yang abadi mengambil alih, mereka tidak bisa mengubah permainan ini. Cha Jin gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gedebuk, bidak catur meluncur dari sela-sela jari putihnya yang halus dan ramping, lalu berputar tanpa henti. Namun, Cha Jin tidak peduli dengan itu. Dia berdiri, dan ketika dia melihat sosok tinggi yang dikenalnya di sampingnya, dia tercengang. Tuan muda, matanya yang indah melebar, dan bibirnya yang mengkilap terbuka. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya, seolah-olah dia curiga dia sedang bermimpi. Itu tidak terasa nyata. Ketika dia melihat keterkejutannya, Su Yi tidak bisa menahan tawa. Sesaat kemudian, Cha Jin memeluknya erat. Ini membuat Su Yi lengah. Apakah layak untuk bekerja keras? Ning Xihua tiba-tiba merasa seperti orang ketiga, jadi dia diam-diam menyelinap pergi. Tuan muda, saya sangat senang Anda kembali. Saya sangat khawatir bahwa Anda tidak menginginkan saya lagi. Saya benar-benar sangat takut. Tubuh halus Cha Jin bergetar. Sepasang tangan seperti batu giok memeluk Su Yi erat-erat, seolah takut dia akan kehilangan dia lagi. Emosi yang telah lama tertekan keluar dari dirinya, seperti air banjir yang menerobos bendungan saat dia benar-benar kehilangan kendali. Air mata mengalir di wajahnya. Su Yi merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya, tetapi lambat laun, hatinya melunak. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya. Cukup, saya mengatakannya sebelumnya. Tidak ada yang lebih kubenci selain melihat seorang wanita menangis. Cha Jin buru-buru mengendurkan cengkeramannya pada Su Yi dan menyeka air mata dari wajahnya. Dia berbisik, Tuan muda, saya tidak bisa mengendalikan diri. Su Yi tertawa. Orang bodoh manapun bisa melihatnya. Pipi Cha Jin memerah, seolah-olah dia demam, dan dia berkata dengan suara setenang agas, aku mempermalukan diriku sendiri. Luangkan waktu untuk menenangkan diri, lalu kumpulkan semua orang untuk jamuan makan, kata Su Yi dengan lembut. Cha Jin bukan satu-satunya yang tinggal di Heaven's Origin Academy. Wen Lingsui dan Feng bersaudara juga ada di sini. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Secara alami, jamuan makan sudah diatur. Cha Jin buru-buru mengangguk. Kecantikan yang transenden, ramping, dan anggun ini lemah lembut dan patuh setiap kali Su Yi ada. Saat malam tiba, dataran tinggi di dekat paviliun musim semi Burbling menjadi semarak. Su Yi, Ning Xihua, Cha Jin, Wen Lingsui, Feng Xiaofeng, dan Feng Xiaoran semuanya berkumpul untuk jamuan makan mewah anggur pine blossom, teh yang diseduh di mata air, hidangan langka dan berharga, melon dan buah-buahan lainnya, dan beragam minuman. Mereka mengobrol dan makan, suasananya hidup dan harmonis. Wen Lingsui sangat senang. Mungkin karena dia terlalu banyak minum, wajahnya yang cantik dan cantik memerah. Setiap momen di matanya, setiap tawa dan senyuman memiliki pesona yang lesu dan menyenangkan, tidak seperti ketampanannya yang tenang. Dia duduk di samping Su Yi, memesona baik dalam kegembiraan maupun kemarahan. Matanya bersinar dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Cha Jin duduk di sisi lain Su Yi. Tatapannya sesekali tertuju pada Wen Lingsui, yang praktis bersandar pada Su Yi, namun dia tidak merasakan kecemburuan atau keinginan untuk bersaing. Dia sangat menyadari bahwa Wen Lingsui menempati posisi yang tak tergantikan di hati Su Yi. Setelah beberapa minuman, Ning Xihua bertanya, rekan Taois, apa rencanamu untuk masa depan? Aku berencana untuk bersembunyi dan berkultivasi sebentar, kata Su Yi dengan santai. Dia sudah lama membuat rencana untuk merebut jeda langka ini untuk memperbaiki sekumpulan pil kemurnian 9 yin yang, serta formasi amplifikasi mendalam 5 elemen. Dia juga akan membuat beberapa jimat saat dia melakukannya. Jika dia punya waktu luang, dia akan menginstruksikan kultivasi sekutunya dan membantu mereka meningkat lebih cepat. Selama dia mempersiapkannya dengan tepat, lain kali dia harus keluar dan menenangkan dirinya sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Rekan Taois, bagaimana kalau kita mendirikan sekte? Kata Ning Xihua, kami dapat mengundang Musi, Chen Zeng, Pu Yi, dan anggota aliansi kami yang lain untuk berpartisipasi. Su Yi memikirkannya, lalu mengangguk. Tentu, mendirikan sekte tidak hanya menyatukan hati mereka, itu akan melindungi mereka juga. Dengan dia di sana sebagai pencegah, faksi biasa tidak akan berani menyinggung anggota sekte baru mereka.
Ning Xihua tersenyum. Besar, serahkan berbagai hal sepele yang terlibat dalam pendiriannya kepada saya. Adapun Anda, rekan Taois, yang perlu Anda lakukan hanyalah memikirkan nama untuk sekte tersebut. Dia tahu Sui malas, dan jika dia memintanya menangani hal sepele seperti itu, dia pasti akan kehilangan kesabaran. Karena itu, dia menawarkan diri untuk menanganinya sendiri. Sui melambai. Itu hanya sebuah nama, aku akan menyerahkannya padamu juga. Menurut pandangannya, tujuan mendirikan sebuah sekte bukanlah untuk mempromosikan kumpulan pengetahuan apapun atau mencerahkan massa, juga bukan untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya atau mendominasi bangsa. Itu hanya penting sebagai cara untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Dia tidak benar-benar mendirikan sekte, jadi namanya tidak masalah. Dia hanya akan menyerahkannya pada Ning Xihua. Ning Xihua tidak bisa menahan tawa pahit. Dia tahu Sui malas, tapi dia tidak menyangka dia terlalu malas untuk memikirkan nama sektenya sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.